Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Khalis Aslam dengan NIM 201230019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sejarah, Perkembangan, dan Periodisasi Usul Fiqh. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Usul Fiqh 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan usul fiqh pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pertama ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi, sumber hukum Islam hanya berasal dari Al-Quran dan hadis. Setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat langsung diselesaikan oleh Nabi, baik melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun melalui ijtihad beliau yang kemudian dibenarkan oleh atau dikoreksi oleh wahyu. Kondisi ini menjadikan umat tidak mengalami kesulitan dalam menentukan hukum, karena semua persoalan dapat dirujuk langsung kepada Nabi. Oleh sebab itu, pada masa ini, belum dikenal usul fiqh sebagai disiplin ilmu yang mandiri karena belum ada kebutuhan untuk merumuskan metode pengambilan hukum secara sistematis, meskipun dalam praktiknya Nabi telah menerapkan prinsip-prinsip dasar usul fiqh. Hal ini terlihat dari penggunaan qiyas atau analogi dalam beberapa kasus yang menunjukkan bahwa penalaran hukum sudah digunakan meskipun belum diformulasikan secara teoritis. Selain itu, Nabi juga memberikan legitimasi kepada para sahabat untuk melakukan ijtihad ketika tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini tercermin dalam peristiwa pengutusan Mu'az bin Jabal ke Yaman, di mana ia menjelaskan urutan penetapan hukum dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad, dan Nabi membenarkannya. Yang kedua itu pada masa sahabat. Pada masa sahabat, perkembangan hukum Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mulai menghadapi berbagai persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama karena meluasnya wilayah Islam dan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat. Dalam kondisi ini, para sahabat dituntut untuk melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Pada masa ini, sumber hukum Islam berkembang menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Para sahabat menggunakan keempat sumber hukum tersebut secara bertahap dalam menetapkan hukum. Jika suatu permasalahan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka mereka akan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama atau ijma, dan jika belum ditemukan, mereka menggunakan qiyas sebagai metode analogi. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam mulai berkembang lebih sistematis dibandingkan masa sebelumnya. Selain itu, para sahabat juga dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis untuk menjaga keasliannya, serta mulai menggunakan pertimbangan rasional seperti kemaslahatan umat dalam menetapkan hukum. Perbedaan pendapat mulai muncul di antara para sahabat, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai konflik, melainkan sebagai bagian dari dinamika intelektual dalam memahami hukum Islam. Dengan demikian, masa sahabat merupakan fase penting dalam pengembangan metode penetapan hukum yang menjadi dasar bagi perkembangan usul fiqh selanjutnya. Yang ketiga itu masa tabi'in. Pada masa tabi'in, perkembangan usul fiqh semakin pesat seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat. Para tabi'in sebagai generasi setelah sahabat melanjutkan tradisi ijtihad dengan pendekatan yang lebih berkembang dan mulai menunjukkan adanya sistematika dalam penetapan hukum. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Pada masa ini muncul dua aliran utama dalam pemikiran hukum Islam, yaitu al-hadis dan ahli al-ra'i. Ahli al-hadis lebih mengutamakan penggunaan hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum, sedangkan al-ra'i lebih menekankan penggunaan akal dan qiyas. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ketersediaan hadis di masing-masing wilayah, seperti di Hijaz yang kaya akan hadis dan Irak yang lebih terbatas, sehingga mendorong penggunaan penalaran rasional. Selain itu, pada masa tabi'in mulai berkembang upaya sistematisasi ilmu-ilmu keislaman, termasuk dalam bidang hukum Islam. Tradisi keilmuan semakin kuat melalui kegiatan pengajaran dan diskusi ilmiah, serta mulai dirumuskan prinsip-prinsip dasar dalam memahami hukum Islam. Dengan demikian, masa tabi'in menjadi fase penting dalam pembentukan usul fiqh menuju disiplin ilmu yang lebih terstruktur dan sistematis, serta menjadi jembatan antara pemikiran sahabat dan perkembangan ilmu pada masa berikutnya. Yang berikutnya yaitu ada periodisasi ilmu usul fiqh. Yang pertama itu era pramodern atau abad ke-7 sampai abad ke-18. Pada era modern,
pramodern, usul fiqh berkembang dalam kondisi yang masih mandiri tanpa campur tangan kekuasaan politik. Pada awalnya, hukum Islam bersifat kasuistik dan belum sistematis. Namun seiring meluasnya wilayah Islam dan kompleksnya persoalan, muncul kebutuhan akan metode yang baku. Dari sinilah usul fiqh berkembang sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan pendekatan tekstual atau nakli dan rasional, yaitu akli. Perkembangan ini diperkuat oleh tokoh seperti Imam Syafi'i melalui karyanya Ar-Risalah yang merumuskan sumber hukum berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Pada masa ini, hukum Islam dikembangkan oleh para ulama melalui ijtihad, bukan oleh negara. Selain itu, perbedaan pendapat antara mazhab dianggap wajar dan menjadi bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang kedua yaitu ada era kolonialisme. Pada era kolonialisme, perkembangan hukum Islam mengalami perubahan besar akibat pengaruh kekuasaan kolonial Eropa. Sistem hukum yang sebelumnya berkembang secara mandiri mulai tergantikan oleh sistem hukum Barat yang bersifat positivistik dan menekankan pada kodifikasi dalam bentuk undang-undang tertulis. Proses ini menyebabkan hukum Islam yang sebelumnya fleksibel berubah menjadi lebih kaku dan terstandarisasi sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Selain itu, kolonialisme juga menyebabkan penyempitan ruang lingkup hukum Islam yang hanya difokuskan pada masalah pribadi seperti pernikahan, perceraian, dan waris. Di sisi lain, peran ulama sebagai pengembang hukum mengalami kemunduran karena mulai bergantung pada struktur negara kolonial, baik dalam hal otoritas maupun kelembagaan. Dengan demikian, era ini menjadi fase penting yang menandai melemahnya kemandirian dan dinamika usul fiqh dalam perkembangan hukum Islam. Yang ketiga yaitu era modern. Pada era modern, hingga hukum Islam mengalami perubahan mendasar setelah negara-negara Muslim merdeka dari kolonialisme, namun tetap mengadopsi sistem negara modern warisan Barat. Dalam kondisi ini, hukum Islam mengalami transformasi dari hasil ijtihad ulama yang independen menjadi produk legislasi negara melalui mekanisme politik dan hukum formal. Akibatnya, negara menjadi otoritas utama dalam menentukan interpretasi dan implementasi syariat. Perubahan ini berdampak pada melemahnya metodologi klasik usul fiqh karena proses penalaran hukum yang mendalam seringkali tergantikan oleh pendekatan pragmatis seperti konsep siasah syariah yang lebih berorientasi pada kepentingan negara. Selain itu, muncul gerakan Islamis turut mendorong formalisasi syariat. Namun dalam praktiknya sering lebih menekankan aspek simbolik seperti penerapan hukum hudud dibandingkan dengan nilai-nilai etis dan kemaslahatan yang menjadi inti tradisi usul fiqh. Dengan demikian, era modern menunjukkan adanya pergeseran peran usul fiqh dalam sistem hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada munculnya ilmu usul fiqh sebagai disiplin ilmu serta aliran dan karya-karyanya. Pertama, munculnya usul fiqh sebagai disiplin ilmu. Sebagai disiplin ilmu, usul fiqh tidak terlepas dari perkembangan pemikiran hukum Islam yang semakin kompleks setelah masa kenabian. Pada masa awal, para mujtahid belum membutuhkan kaidah tertulis karena penguasaan bahasa Arab yang masih kuat menjadi malakah atau kemampuan alami dalam memahami Al-Quran dan hadis. Namun, seiring terjadinya percampuran bahasa dan budaya, kemampuan tersebut mulai melemah, sehingga dibutuhkan metodologi yang sistematis untuk menjaga keautentikan dan ketetapan dalam penafsiran hukum Islam. Dalam perkembangan ini, Imam Asy-Syafi'i dipandang sebagai tokoh sentral dalam pembentukan usul fiqh sebagai disiplin ilmu yang mandiri melalui karyanya Ar-Risalah. Sebelum itu, pembahasan usul fiqh masih bercampur dengan fikih yang bersifat praktis melalui perumusan kaidah-kaidah umum. Usul fiqh mulai dipisahkan dan dikembangkan sebagai sistem epistemologi yang menjadi dasar dalam proses ijtihad dan penggalian hukum. Dengan demikian, lahirnya usul fiqh merupakan respon terhadap kebutuhan umat dalam menjaga sistematika dan keakuratan dalam memahami syariat Islam. Yang kedua itu aliran dalam ilmu usul fiqh beserta karyanya. Pertama ada aliran mutakalimin atau dikenal juga sebagai aliran Syafi'iyah. Merupakan aliran yang menyusun kaidah usul fiqh secara teoritis dengan menggunakan pendekatan nakli atau Al-Quran dan sunnah dan akli yaitu akal. Aliran ini tidak terikat pada masalah furu' sehingga pembahasannya lebih bersifat konseptual dan sistematis. Metode yang digunakan cenderung deduktif yaitu merumuskan kaidah umum untuk digunakan dalam istinbat hukum. Aliran ini diikuti oleh ulama dari kalangan Mu'tazilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah dengan karya-karya penting seperti Al-Mu'tamad, Al-Burhan, dan Al-Mustasfa. Yang berikutnya ada aliran fuqaha. Aliran fuqaha atau dikenal juga sebagai aliran Hanafiyah menyusun kaidah usul fiqh berdasarkan hukum furu'.
yang telah berkembang. Artinya kaidah dibentuk dari praktik hukum yang sudah ada sehingga lebih bersifat praktis dan kontekstual. Jika terjadi pertentangan antara kaidah dengan furu', maka kaidah akan disesuaikan. Aliran ini menekankan kesesuaian antara teori dan praktik hukum di masyarakat dengan karya-karya seperti Al-Fusul fi Al-Usul, Usul Al-Sarakhsi, dan Kans Al-Usul. Berikutnya ada aliran gabungan sesuai dengan penomoran pada gambar. Aliran gabungan merupakan perpaduan antara metode mutakallimin dan fuqaha, yaitu dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis. Aliran ini menggunakan dalil-dalil yang kuat, baik nakli maupun akli, sekaligus memperhatikan kesesuaian dengan hukum furu' yang ada di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan upaya penyempurnaan dalam usul fiqh agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan karya-karya seperti Badi'u al-Nizam, Tanqih al-Usul, dan Jam'u al-Jawami. Setelah semua yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan usul fiqh berlangsung secara bertahap dan tidak terlepas dari dinamika sejarah hukum Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu, sehingga belum diperlukan metodologi khusus dalam menetapkan hukum. Namun demikian, praktik seperti ijtihad dan qiyas sudah mulai diterapkan sebagai dasar awal lahirnya usul fiqh. Pada masa sahabat, perkembangan hukum Islam semakin terlihat dengan munculnya berbagai persoalan baru yang menuntut adanya ijtihad. Para sahabat menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Selain itu, mulai muncul perbedaan pendapat yang menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum yang berkembang secara sehat. Sementara itu, pada masa tabi'in, perkembangan usul fiqh menjadi lebih sistematis dengan munculnya dua aliran ulama, yaitu Ahlul Al-Hadis dan Ahlul Al-Ra'i. Perbedaan pendekatan ini menjadi dasar bagi perkembangan mazhab-mazhab fikih di kemudian hari. Dengan demikian, masa tabi'in menjadi fase penting dalam pembentukan usul fiqh sebagai disiplin ilmu yang terstruktur. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.